Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi ini, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan melalui kekerasan atau tanpa kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliza Dwi Putri dari kelas 11 IPS 4. Latar belakang revolusi industri. Revolusi ini ditandai dengan penyebaran pencerahan, keberhasilan para filsuf dan karya-karya mereka. Mereka berupaya memperluas kemampuannya dalam menguasai alam dan memperbanyak pengetahuannya. Yang terpenting, dalam kaitannya dengan ekonomi, mereka bertekad mengurangi dan mengganti tenaga kasar atau tenaga manusia dengan mesin. Kecenderungan ini terjadi menjelang tahun 1750 di Prancis, Jerman, Nederland, dan terutama di Inggris. Dengan adanya bahan mentah yang berlimpah dari tanah jajahan, ditambah kecenderungan untuk menghasilkan efisiensi kerja yang sebesar-besarnya, maka perdagangan yang ada pada saat itu telah menghapus ekonomi semi-statis abad-abad pertengahan menjadi kapitalisme yang dinamis yang dikuasai oleh pedagang, bankir, dan pemilik kapal. Inilah awal perubahan yang cepat dan keras dalam dunia ekonomi yang kemudian memunculkan revolusi industri, yang bukan hanya bergerak dalam perdagangan, tetapi juga meluas pada dunia produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariel Semiwono dan saya akan menjelaskan faktor A, stabilnya kondisi keamanan dalam negeri. Revolusi Agung tahun 1688 mengharuskan para raja bersumpah kepada Bill of Rights yang membatasi kekuasaan raja, termasuk diantaranya adalah raja yang menarik pajak hanya setelah mendapatkan persetujuan dari parlemen. Dan praktis selama abad 16 dan 17 di Inggris mengalami kestabilan politik. Perdamaian dan stabilitas itu juga didukung oleh penyatuan Inggris dan Skotlandia yang sebelumnya memang bergejolak. Hal ini mendorong banyak usahawan, tenaga kerja yang terampil, serta kaum kelas menengah dari negara-negara Eropa lainnya berdatangan ke Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Fatimah dari kelas 11 IPS 4. Faktor yang kedua adalah kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme Inggris pertama kali dilakukan di Irlandia, kemudian di Amerika. Tetapi kekuasaan Inggris atas Amerika harus berhenti karena Inggris kalah dalam perang Revolusi Amerika. Pada tahun 1600, Inggris memiliki kongsi dagangnya sendiri yang bernama East India Company. East India Company memiliki hubungan perdagangan dengan India. Pada tahun 1783 sampai 1815, Inggris menguasai India secara politik dan militer. Nah, keberhasilan kongsi dagang East India Company dalam dunia perdagangan mendorong para pelaku perdagangan dan kelas menengah dari Inggris untuk mengenal tentang dunia timur, yaitu Asia dan Afrika. Keberhasilan ini juga mendorong meningkatnya para pelaku perdagangan rempah-rempah dari Inggris, baik yang mengatasnamakan East India Company maupun para pedagang perantara. Dan upaya dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industri pun semakin mudah. C. Berkembangnya ilmu pengetahuan. Zaman pencerahan adalah zaman yang mendorong setiap individu berani menggunakan pikirannya yang kemudian menemukan hukum-hukum alam yang sangat penting artinya bagi revolusi industri. The Royal Society for Improving Natural Knowledge 1662 dan The Royal Society of England 1882 memfasilitasi orang-orang yang serius menggali ilmu pengetahuan yang kelak mendorong terjadinya penemuan-penemuan baru. Munculnya kaum kaya baru. Perdagangan rempah-rempah dengan dunia timur memunculkan golongan kelas menengah dan kaya baru, atau kaum borjuis di Inggris. Cadangan modal negara Inggris di Bank of England menjadi besar, yang memudahkan para pelaku usaha meminjam uang untuk modal dan memudahkan kaum kaya baru untuk mengembangkan usaha-usahanya ke bidang-bidang lain. Penemuan teknologi-teknologi baru yang memicu revolusi industri tidak terlepas dari sumbangan kaum menengah ini. Mereka juga melahirkan sistem kapitalisme yang membuat iklim usaha menjadi lebih dinamis daripada sebelumnya, sekaligus membawa dampak yang tidak kecil.
Faktor yang kelima adalah sumber bahan mentah dan pasar hasil produksi. Daerah-daerah jajahan Inggris mendukung kegiatan industri di Inggris karena daerah jajahan tersebut memiliki sumber daya alam yang kaya. Dan daerah jajahan juga dijadikan sebagai tempat pemasaran hasil produksi industri Inggris. F. Kaya sumber daya alam. Inggris kaya akan bahan tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaloid. Di samping itu, wool juga sangat menunjang industri tekstil. Batu bara dan biji besi juga sangat membantu dalam mengembangkan industri Inggris karena batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar mesin dan biji besi juga dapat digunakan atau diperlukan untuk industri-industri besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky akan menjelaskan faktor G, perlindungan hukum. Pemerintah memberikan perlindungan hukum dan membentuk Royal Society for Improving Natural Knowledge terhadap hasil-hasil penemuan baru atau hak paten, sehingga mendorong kegiatan penelitian ilmiah hingga bertambah maju. Faktor selanjutnya adalah arus urbanisasi. Arus urbanisasi yang besar akibat kebijakan enclosure di pedesaan mendorong pemerintah Inggris membuka industri yang lebih banyak agar dapat menampung mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tera Fatal dari 11 PS 4. Selanjutnya adalah faktor I. Munculnya sistem ekonomi liberal. Paham ekonomi liberal muncul sebagai reaksi terhadap paham merkantilisme yang menekankan campur tangan pemerintah yang dominan dalam perekonomian. Menekankan perekonomian yang bebas dari negara dan membiarkan mekanisme pasar berjalan dengan bebas. Faktor yang berikutnya, faktor J, yaitu tuntutan produksi massal. Keberadaan orang-orang kelas baru mendorong adanya peningkatan permintaan produksi barang dari masyarakat. Dan selain itu, kegiatan perdagangan yang semakin ramai membuat banyak barang beredar di masyarakat. Inggris memegang peranan sebagai negara yang memproduksi barang dengan kualitas yang memang terbaik di Eropa. Dan alhasil permintaan terhadap barang produksi Inggris semakin meningkat. Dan pada tahun 1733, seorang pemintal Inggris bernama John Kay menemukan kumparan terbang yang menjadi awal penemuan-penemuan baru lainnya. Yang nanti kita akan bahas mengenai John Kay di tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam revolusi industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namira Imani Nabila. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan enclosure. Pada abad ke-16, sebagai salah satu buah dari revolusi kultural era Renaissance, tingkat perdagangan dalam dan luar negeri Inggris meningkat. Sementara itu, para pedagang di Inggris yang bersifat independen aktif membuka akses perdagangan lintas negara. Permintaan bahan makanan dan bahan baku industri manufaktur seperti kain wol dan kain katun meningkat di Inggris. Tetapi pada saat itu, Inggris tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena sistem manor yang berlaku pada saat itu dianggap tidak produktif dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Di tahun yang sama, sekitar abad ke-16, ketika kekuasaan kaum feodal dan institusi gereja berkurang, sekelompok petani akhirnya mengusulkan apa yang disebut kebijakan enclosure. Kebijakan enclosure adalah memagari lahan tertentu dan hanya membolehkan satu orang yang melakukan aktivitas di lahan tersebut. Para petani tidak lagi bebas untuk melakukan kegiatan bercocok tanam, mencari jerami, dan melakukan gembala hewan atau ternak di lahan tersebut. Kebijakan enclosure mengandung sistem kapitalisme. Pemerintah Inggris secara de facto mengumumkan bahwa mereka menganut sistem merkantilisme pada saat revolusi industri berkembang di Inggris. Manor dan kebijakan enclosure memiliki pengertian yang berbeda. Keduanya memiliki pengertian yang berbeda yang terletak pada atas kepemilikan tanah, yang mana masing-masing mempunyai
konsekuensi yang khas. Sistem manor tanah dimiliki oleh pemerintah, tetapi dikelola oleh tuan tanah dan orang-orang kaya pada saat itu. Sedangkan kebijakan enclosure adalah tanah yang milik pribadi. Dampak kebijakan enclosure bagi masyarakat Inggris adalah ketika terjadinya gelombang besar pada abad ke-16 yang dimana pada saat itu para petani banyak sekali yang diusir oleh orang-orang kaya dan tuan tanah dari lahan mereka yang dianggap akan mendatangkan keuntungan. Karena hal tersebut, kebijakan enclosure menjadi konflik besar yang terjadi di Inggris. Dan kebijakan enclosure pula yang menjadi penyebab utama terjadinya perang saudara di Inggris. John Key, penemu The Flying Shuttle. John Key 17 Juni 1704 sampai dengan 1779 adalah seorang penemu Inggris yang ciptaan terpentingnya adalah pesawat ulang-alik terbang atau The Flying Shuttle, yang merupakan sumbangan terpenting bagi revolusi industri. John Key sudah mengenal tentang wall dan teknisi. Ia membuat pintalan terbang dan membuat kegiatan menenun menjadi lebih cepat. John Key sudah menamai penemuan ini sebagai pesawat ulang-alik beroda atau wheeled shuttle, tetapi orang lain menyebutnya sebagai pesawat ulang-alik terbang atau the flying shuttle karena kecepatannya yang terus-menerus, terutama digunakan oleh para pemuda untuk menenun. Tokoh selanjutnya adalah Edmund Cartwright. Ia lahir pada tahun 1743, kemudian wafat pada tahun 1823. Ia dikenal sebagai industriawan dan seorang penemu, karena pada tahun 1785 ia berhasil menciptakan power loom atau alat tenun yang berbasis mesin. Kemudian pada tahun 1789 ia berhasil menemukan alat pemintal benang berbasis mesin, sehingga ia dikenal sebagai orang yang berjasa dalam mengembangkan mekanisme alat tenun dan alat pemintal benang, sehingga industri pakaian dan industri benang di Inggris semakin meningkat. Tokoh selanjutnya adalah James Watt. James Watt merupakan seorang penemu asal Skotlandia yang lahir pada tahun 1736. Dirinya sering dikaitkan dengan penemuan mesin uap yang merupakan kunci utama terjadi revolusi industri dan mempengaruhi seluruh dunia setelahnya. James Watt tertarik dengan mesin uap Newcomb yang masih terdapat kekurangan. Pada tahun 1765, ia berhasil membuat mesin uap dengan model yang lebih efisien. George Stephenson, ia adalah penemu kereta api uap. Ia menghabiskan masa kecilnya di tambang batu bara sebagai pengatur api dan juga pendorong tengku uap. Pada tahun 1814, ia membuat mesin uap. Lalu pada tanggal 15 September, ia membuat kereta api berbasis batu bara.